Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handiko Widianseno, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Perbanas Institut. Yang kali ini akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah Strategi Pengelolaan SDM dan Talenta dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Utami Prasajaningsih. Mewakili kelompok 6, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu buatlah mengenai penjelasan selengkap-lengkapnya bahwa tim saudara bersama media nasional hendak melakukan award untuk the best corporate and manufacture yang melaksanakan praktek Green HRM. Tim saudara diminta merumuskan ukuran inti dan complementary faktor seperti apa yang bisa menentukan penilaian corporate dan manufaktur untuk penjurian memperoleh award best practice Green HRM. Berikan penjelasan detail dan buatlah suatu metrik penilaian sehingga dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Jawaban saya yaitu untuk menentukan korporasi dan manufaktur terbaik dalam menerapkan Green Human Resource Management, tim kami membagi indikator penilaian menjadi 2 dimensi atau kategori besar. Yang pertama yaitu ukuran inti yang berbasis pada fungsi dasar human resource. Kategori ini diasumsikan berbobot 60%, di mana faktor ini menilai sejauh mana fungsi-fungsi dasar human resource itu telah digabungkan dengan prinsip lingkungan, seperti dalam hal rekrutmen dan seleksi. Di sini kita bisa menilai bagaimana perusahaan membangun employee branding yang ramah lingkungan dan menyaring kandidat yang memiliki komitmen atau pemahaman terhadap isu berkelanjutan. Kemudian dalam hal pelatihan dan pengembangan, di sini dapat terukur intensitas dan kualitas pelatihan mengenai efisiensi energi, manajemen limbah, serta literasi karbon bagi karyawan. Selanjutnya penilaian kinerja. Kita dapat menilai apakah indikator kinerja utama atau biasa disebut KPI, khususnya lingkungan, itu sudah masuk ke dalam penilaian performa kerja resmi, baik itu untuk individu maupun divisi. Dan yang terakhir adalah kompensasi dan penghargaan, yang mana bisa dilihat apakah reward seperti insentif, bonus atau apresiasi bagi karyawan yang berhasil menciptakan inovasi hijau, atau bagi karyawan yang selalu atau konsisten menerapkan perilaku ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah faktor komplementer dengan ukuran bobot 40%. Faktor ini melihat dari sisi infrastruktur pendukung yang dikelola oleh HR untuk membentuk ekosistem kerja yang ramah lingkungan, seperti dalam hal digitalisasi dan paperless. Di sini kita dapat melihat beberapa atau seberapa jauh proses HR itu beralih ke digital dengan mengurangi jejak karbonnya. Misalnya dalam hal proses rekrutmen, pembagian slip gaji, atau pembagian absensi, evaluasi, dan lain-lain. Lalu dalam hal fasilitas dan lingkungan kerja hijau yang melihat apakah tersedia fasilitas faktor seperti pengelolaan sampah mandiri di area pabrik misalnya, kemudian pembatasan plastik atau penggunaan plastik sekali pakai, hingga ketersediaan aturan efisiensi energi ruang kerja. Selanjutnya melihat dari sisi keterlibatan komunitas dan rantai pasok, yaitu seberapa aktif HR itu melibatkan karyawan dalam aksi sosial lingkungan yang biasa kita sebut CSR, serta mendorong vendor atau mitra untuk menerapkan standar lingkungan yang sama. Demikian penjelasan
terkait rumusan ukuran inti dan complementary factor dalam menilai corporate dan manufaktur yang mungkin dapat dipakai untuk mengambil keputusan untuk penjurian award best practice grade HRM. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui metrik yang merupakan alat ukur dalam penerapan Green HRM dan berkelanjutan pada suatu perusahaan dengan skala skor 1 sampai dengan 5 dan total bobot 100%, atau maksimal skor itu 5. Penilaian ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ukuran inti seperti yang dijelaskan tadi dengan bobot 60% untuk menilai 4 aspek utama yang berbasis lingkungan, yaitu green recruitment, green training, green performance, dan green reward, masing-masing berbobot 15%. Kemudian yang kedua, yang B, adalah komplementer dengan bobot 40% yang menilai faktor pendukung, yaitu digital HR, itu sebesar 15%, ada di paperless. Kemudian green workspace itu 15% untuk infrastruktur. Kemudian yang terakhir adalah eco community, itu sebesar 10% pada program CSR-nya. Jadi cara kerja atau pengisiannya adalah skor real adalah 1 sampai dengan 5 yang diinput sesuai panduan atau indikator yang bagian sebelah kiri. Setelah itu kita dapat menghitung nilai timbang atau nilai tertimbang dengan mengalihkan bobot dengan skor, sehingga total akumulasi dari seluruh nilai pertimbangan tersebut akan menghasilkan skor akhir, dan itu merupakan kesiapan hijau dari suatu perusahaan yang sedang kita nilai dalam penjurian. Baik, sekian jawaban dan penjelasan dari saya, Handiko Wibidianseno. Semoga dapat menjadi pelajaran dan acuan bagi kita bersama. Apabila terdapat kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iksan. Saya dari kelompok 6. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ujian untuk mata kuliah MSDM yang dipandu oleh dosen kami, Ibu Utami Praseningsih DRM PCI. Pada kelompok 6, saya kebagian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 terkait dengan bagaimana opini tim saudara perihal critical factor yang perlu dimiliki oleh leaders agar implementasi Green Individual Behavior mendukung Green HRM. Nah, berikan ulasan atas contoh perusahaan yang saudara anggap berhasil dan gagal beserta argumentasinya. Oke, Ibu dan Bapak semuanya, saya akan coba menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hal yang kritis dalam keberhasilan Green Behavior dalam HRM. Yang pertama adalah tentu kalau bicara kepemimpinan, sebuah leadership, tentu ada keteladanan. Kenapa ini keteladanan? Karena pemimpin adalah hal yang ditiru oleh bawahannya. Nah, Anda sebagai seorang pemimpin harus mempraktekkan perilaku ramah lingkungan secara konsisten. Karyawan lebih mudah meniru tindakan yang nyata daripada hanya sekedar peraturan dan juga arahan yang menurut bawahan kita itu tidak ada implementasinya. Nah, ini sangat penting sekali karena memang keteladanan itu menjadi penting dalam sebuah perusahaan. Kedua apa? Kedua adalah komunikasi dan nilai. Nah, apa itu komunikasi dan nilai? Jelaskan visi yang berkelanjutan perusahaan secara lugas. Nah, kemudian pastikan setiap karyawan memahami apa tugas dan fungsinya, kontribusi mereka dalam pencapaian target di lingkungan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari suksesinya GHRM. Kemudian selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah integrasi sistem GHRM. Nah, masukkan target keberlanjutan ke dalam KPI mereka. Nah, kemudian key performance individu, dan pastikan komitmen hijau terintegrasi mulai dari proses rekrutmen,
pelatihan, kemudian hingga penilaian kinerja. Nah, ini sangat penting sekali. Budaya kerja itu sebenarnya dimulai dari proses rekrutmen. Nah, inilah bentuk dari komitmen sebuah perusahaan. Di ujungnya dari proses komitmennya ada bentuk di KPI-nya, kemudian ada mulai proses rekrutmen sehingga pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan hingga terujunglah dalam bentuk budaya kerja. Nah, yang selanjutnya adalah kita bicara pemberdayaan karyawan. Nah, pemberdayaan karyawan apa? Berikan mereka otonomi bagi tim Anda untuk menciptakan inovasi yang ramah lingkungan. Dukung setiap ide kreatif karyawan untuk efisiensi energi atau pengurangan limbah. Nah, apa itu contohnya? Satu, gunakan, kalau kita di kantor bicara gunakan less paper atau gunakan sampah-sampah organik yang tidak rasanya mendukung gerakan JHM itu sudah mulai dikurangi. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas penting. Kenapa? Kita harus menerapkan standar yang sama bagi seluruh level jabatan. Antara pemimpin, antara karyawan, antara manajer mempunyai tujuan yang sama, peraturan yang sama, sehingga terciptalah suasana kerja, kemudian tujuan akhir dari sebuah perusahaan bahwa semua ketentuan dan aturan sama. Nah, hingga terbentuklah komunitas sebuah perusahaan yang menunjukkan adanya GRM. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Kalau kita bicara perusahaan yang berhasil, di dunia ada kita namanya Patagonia. Patagonia ini adalah pimpinan Patagonia menjadikan nilai lingkungan sebagai inti dari setiap keputusan bisnis. Mereka merekrut mulai dari kandidat dengan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Human Research menselaraskan sistem penilaian kinerja dengan komitmen yang keberlanjutan. Nah, kemudian hasilnya apa? Perilaku hijau menjadi budaya kerja sehari-hari mereka, bukan hanya sekedar tugas tambahan apa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ketika bicara keberhasilan, tentu kita juga memberikan contoh nyata terhadap perusahaan yang kurang berhasil, bahkan gagal terhadap komitmen ini. Apa itu perusahaannya? Kita bicara adalah perusahaan bersama Volkswagen. Nah, Volkswagen yang terkenal dengan kasus Dieselgate. Nah, apa yang terjadi? Kepemimpinannya menciptakan budaya tekanan yang tinggi. Apa itu? Kemudian untuk mengejar target teknis tanpa mempertimbangkan etika. Nah, mereka mengabaikan sisi etika, kemudian standar lingkungan demi angka penjualannya saja yang diutamakan sehingga JRM-nya gagal menyelaraskan antara nilai perusahaan dengan nilai perilaku etis karyawan. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa tanpa sebuah integritas kepemimpinan, kebijakan lingkungan hanya sekedar kedok atau greenwashing. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa contoh kepemimpinan sebuah menjadi faktor suksesnya budaya kerja JHRM dalam meningkatkan green perusahaan. Nah, dari penjelasan di atas saya menyampaikan kesimpulan keberhasilan green HRM sebenarnya tergantung pada integritas kepemimpinan yang menyatukan antara kebijakan dengan tindakan nyata. Anda tidak akan bisa mengandalkan sebuah aturan tertulis. Nah, contohnya gimana? Integrasi sistemik. Anda wajib menyematkan nilai keberlanjutan ke dalam setiap fungsi manajemen. Masukkan metrik hijau ke dalam key performance yang ada di setiap karyawan. Sehingga karyawan punya rule yang jelas, aturan yang jelas di setiap level. Kemudian mereka bisa jelas ini loh yang harus dicapai. Kemudian apa? Budaya keteladanan. Anda harus menjadi contoh utama. Tindakan yang dibentuk adalah standar etika yang diikuti oleh seluruh tim. Kemudian yang terakhir, koneksi budaya. Apa itu koneksi budaya? Kasus Patagonia menunjukkan contoh nyata bahwa penyelarasan nilai yang konsisten menciptakan budaya kerja yang organik. Perilaku ramah lingkungan menjadi bagian dari keseharian, bukan hanya menjadi beban tambahan yang dilakukan oleh setiap individu dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian terakhir kita bicara adalah greenwashing. Apa itu greenwashing? Kita mengambil contoh sebagai kegagalan Volkswagen sebagai contoh nyata membuktikan bahwa tekanan terhadap target teknis tanpa etika akan memunculkan reputasi. Kebijakan hijau hanya menjadi kedok tanpa adanya akuntabilitas dan nyata memicu konsekuensi adalah etis hukum yang fatal. Nah, dari kesimpulan di atas saya mengambil kesimpulan dari pembicaraan ini adalah kepemimpinan yang autentik memastikan keberlanjutan pada fondasi bisnis bukan hanya sebuah pencitraan.
strategi yang jelas, keberlanjutan yang dicontohkan oleh sistem stakeholder, kemudian dari top level manajemen menjadi kunci terciptanya manajemen GHRM yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, begitu penjelasannya terkait dengan faktor sebuah leadership menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah gerakan GHRM. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Saya Khairul Iksan, nomor NIM 252600031, mewakili kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin. Saya mahasiswa S2 Institut Perbanas dengan nomor NIM 2526000024. Hari ini saya satu kelompok dengan kelompok 6. Saya coba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu untuk kebutuhan ujian akhir semester, di mana pertanyaan nomor 3 ini tentang Green Human Resource Management. Dari soal yang disampaikan, bagaimana melihat peluang kerja khususnya bagi generasi zilenial dan generasi alpha. Nah, menurut saya digitalisasi dan Green HRM ini memang saling melengkapi dalam menciptakan dunia kerja yang lebih berkelanjutan. Green HRM sendiri tidak hanya berfokus pada kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung praktek SDM yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian bagi generasi Z dan generasi Alpha, kondisi ini justru membuka peluang kerja baru. Kedua generasi tersebut tumbuh di era digital sehingga relatif cepat untuk beradaptasi dengan teknologi seperti AI, kemudian cloud computing, big data hingga platform digital untuk bekerja secara fleksibel. Nah, selain itu perusahaan saat ini juga membutuhkan talenta yang memiliki kesadaran terhadap isu berkelanjutan, misalnya posisi seperti sustainability analis, kemudian ESG spesialis digital marketing untuk produk ramah lingkungan dan analis, maupun HR digital spesialis semakin banyak dibutuhkan oleh perusahaan dengan kondisi saat ini. Dengan kata lain, perusahaan tidak lagi hanya mencari kandidat yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mereka memiliki digital skill gitu. Kemauan berpikir kritis, inovatif, mampu berkolaborasi dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Ini terkait yang pertama. Nah, kemudian dari pertanyaan nomor 3 tadi kita juga diminta kompetisi apa sebaiknya yang disiapkan oleh generasi zilenial dan generasi alpha agar mampu bersaing di era green HRM Kalau menurut kami ada beberapa kompetisi utama. Pertama, kemampuan literasi digital agar mampu mengoperasikan berbagai teknologi kerja modern saat ini. Dan yang kedua, kemampuan analisis data karena hampir seluruh keputusan bisnis saat ini berbasis data. Kemudian yang ketiga, kemampuan komunikasi dan kolaborasi terutama karena banyaknya perusahaan menerapkan sistem kerja hybrid maupun remote. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman mengenai sustainability atau keberlanjutan Saat ini perusahaan semakin mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan dan sosial dalam proses bisnis sehingga kompetisi tersebut menjadi nilai tambah bagi calon karyawan-karyawan yang akan bergabung di era saat ini. Itu yang terkait kompetisi Kemudian dari pertanyaan tersebut juga meminta kita menyiapkan talenta kunci agar sukses perusahaan keluarga dapat berjalan secara berkelanjutan Menurut kami keberhasilan bisnis keluarga sangat dipengaruhi oleh proses
proses regenerasi kepemimpinan, banyaknya perusahaan keluarga yang sebenarnya memiliki bisnis yang kuat tetapi gagal bertahan karena tidak memiliki perencanaan suksesi yang jelas ya. Oleh karena itu, penyiapan talenta kunci harus dimulai sejak dini. Calon penerus perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai, berpengalaman kerja, bahkan jika memungkinkan memiliki pengalaman di luar perusahaan keluarga itu sendiri, agar memperoleh perspektif yang lebih. Selain itu juga perusahaan juga perlu menerapkan sistem talent manajemen ya yang objektif, artinya promosi jabatan tidak semata-mata berdasarkan hubungan keluarga tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, integritas dan kemampuan memimpin. Terus adanya juga program-program mentoring dari generasi pendiri kepada calon penerus juga menjadi faktor penting agar nilai-nilai perusahaan ini tetap terjaga sehingga bisa berkelanjutan. Nah, apa contoh ya? Contoh perusahaan keluarga yang berhasil maupun yang belum berhasil ya dalam proses suksesi. Saya coba mengambil mana tadi ya? Saya coba mengambil bahwa studi kasus ya perusahaan bisnis keluarga yang berhasil itu. Saya mengambil contoh kalau di luar negeri itu ada BMW Group. BMW Group ini berhasil mempertahankan keberlangsungan perusahaan dengan menyerahkan operasional hariannya kepada manajemen profesional. Ya, sementara keluarganya fokus pada strategis jangka panjang seperti transformasi kendaraan listrik dan pabrik ramah lingkungan. Ini yang dilakukan oleh BMW. Maka mereka juga termasuk perusahaan keluarga yang berhasil. Kemudian di Indonesia contohnya adalah Marta Tilaar, grup yang secara bertahap mempersiapkan generasi penerus melalui pendidikan, pengalaman profesional serta pelibatan dalam pengambilan keputusan secara strategis. Sebaliknya, terdapat banyak bisnis keluarga skala kecil dan menengah yang gagal bertahan ketika pendirinya pensiun. Nah, pendirinya pensiun kemudian meninggal dunia sehingga gagal. Nah, ini penyebab utamanya biasanya karena tidak adanya perencanaan suksesi. Ya, terjadinya konflik antar anggota keluarga, kemudian pembagian peran yang tidak jelas, serta belum siap generasi penerus untuk memimpin perusahaan. Nah, dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan bisnis keluarga bukan hanya ditentukan oleh kekuatan modal. Nah, jadi bahwa modal itu belum tentu membuktikan bahwa bisnis keluarga itu akan berhasil, tetapi oleh kesiapan sumber daya manusianya, tata kelola perusahaan yang baik, serta proses regenerasi yang direncanakan secara matang. Inilah yang akan membuat perusahaan keluarga itu berjalan secara lancar atau kita bilang sukses ya. Nah, kemudian kalau perusahaan keluarga yang gagal, ini kalau saya ambil contoh ini dari Gucci ya. Gucci di masa lalunya kegagalan suksesi dipicu oleh konflik internalnya. Nah, nepotismenya akut serta ketiadaan visi yang berkelanjutan yang disepakati bersama. Hal ini menyebabkan manajemen operasional tidak stabil dan perusahaan kehilangan kendali atas mereknya sendiri ya. Nah, ini contoh dari perusahaan keluarga yang gagal. Nah, kemudian terakhir izin ini dari soal nomor 3 coba saya tarik kesimpulan bahwa implementasi Green Human Resource Management atau GHRM ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya fokus pada efisiensi operasional tetapi juga pada pembentukan budaya organisasi ya. Yang budaya organisasi yang berkelanjutan. Kemudian keberhasilan GHRM ini sangat berpengaruh pada beberapa faktor. Pertama yaitu evaluasi yang terukur, yaitu penilaian kinerja korporasi harus mencakup ukuran inti ya fungsi HR dan faktor komplementer yang didukung oleh metrik penilaian sistematis atau kita buat semacam bobot ya 60-40 itu bobotnya.
Nah, kemudian kepemimpinan yang berintegritas ya. Peran pemimpin sebagai role model dalam Green Individual Behavior atau GIB melalui kepemimpinan transformasional dan psychological safety adalah penentu apakah GRM ini menjadi praktik nyata atau hanya sekedar simbolis. Nah, dan yang ketiga terakhir ini ada adaptasi teknologi dan suksesi. Digitalisasi GRM menawarkan peluang karir bagi generasi masa depan, baik itu Gen Z ataupun Alpha, sekaligus menjadi instrumen untuk mendigitalisasi suksesi bisnis keluarga yang berbasis pada tata kelola ESG agar tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Mungkin itu Bu, Bapak, jawaban nomor 3 yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan tentunya jika ada yang kurang pas nanti kami mohon masukan dari Bapak Ibu. Itu terima kasih. Saya Zainal Arifin dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.